Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa sallallahu alaihi wasallam mu'allifat al-kitab Said Malika sallallahu alaihi wasallam bana umatina atatina Husnila mahatina al-asqiya malang wa ta'ala midina sanjali lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 167. Wala ba'sa bitakbili. Wala ba'sa lan tidak apa-apa bitakbili kelawan mencium. Kemarin kita bicara tentang haid. Istri yang haid tidak boleh melakukan hubungan seks dengan suaminya. Hukumnya dosa. Nah, bagaimana kalau hanya mencium saja? Wala baksa, boleh, enggak apa-apa kalau mencium. Pelukan aja boleh enggak? Kalau Anda nikah, kemudian haid, pelukan sama suaminya boleh enggak? Wal mu'anakoti lan pelukan, boleh. Pelukan boleh, mencium juga boleh. Yang enggak boleh adalah hubungan. Tidur bareng juga boleh, pokoknya turu biasa. Nah, pegangan enggak apa-apa. Yang enggak boleh adalah hubungan seks. Itu enggak boleh. Wal istimta'u zauji utawi perilaku seneng min zaujati saking istrinya ayyama haidiha pada hari haidnya istri kubikuli syai'in. Suami istri boleh melakukan sesuatu ketika haid ila ma baina surah wa rukbah, ila ma kecuali sesuatu baina surah antarane apa surah pusar wa rukbati lan lutut. Yang enggak boleh adalah antara pusar dan lutut, itu enggak boleh. Kalau pusar ke atas silahkan. Sehingga kalau cuma ciuman, pelukan, misalnya suaminya mau pergi, istrinya lagi haid, pelukan aja untuk melepas, memberikan kehangatan boleh, tapi enggak boleh antara lutut sampai pusat. Wama lan barang hama yang waman sapane wong hama yang mendekati sapa man haulal hima sekitar larangan yusaku mongko akan dikhawatirkan ayako ain terjatuh bihi ing dalem hima. Kenapa enggak boleh antarane pusar lan lutut? Sebetulnya intinya yang enggak boleh itu seks saja. Tapi antara pusar dan lutut juga enggak boleh karena khawatir akan jatuh pada itu. Sehingga jangan main-main antara itu. Itulah kenapa yang kemarin yang saya sampaikan. Kemarin ada salah satu santri yang cerita. Delalah kalau puasa itu kan enggak boleh toh hubungan seks siang hari puasa Ramadan. Maka karena dia nganten anyar, delalah dia nikahi Rejeb. Rejeb, wong Jawa apa? Rejeb ruwah poso. 3 bulan cik nganten semangat baca. Lai siang agar tidak terjadi yang enggak baik, kemudian turune dhewe-dhewe. Jadi lai turu siang, walaupun siang istrinya tidur di kamar dikunci dari dalam. Suaminya disuruh pergi. Enggak boleh. Itu karena jagaan itu. Sampai segitunya dia menjaga agar tidak terjadi sesuatu. Wahina tazidu. Sekarang itu larangan-larangan haid. Yang enggak boleh adalah hubungan seks suami istri atau bermain-main antara pusar dan lutut. Pegang-pegang paha atau apa misalnya, itu menjadi enggak boleh karena biasanya kemudian enggak bisa mengendalikan diri. Kalau di luar itu silahkan, kalau cuma mencium, pelukan, makan bareng, tidur bareng ya nggak apa-apa. Baik. Nah, sekarang persoalan lain lagi. Wahina tazidu mongko nalikane tambah apa muddatul haidi waktunya haid ala khamsat asyara ing atase 15 apane harine. Bagaimana kalau haid itu lebih dari 15 hari?
yuqalu mongko diucapkan atau dinamai lil mar'ati kedua perempuan al-musobati bihi yang kena dengan persoalan tadi haid lebih dari 15 hari mustahadah yang mustahadah berarti dia istilah istihadah lebih dari 15 hari tidak lagi dihukumi haid tetapi istihadah. Kalau istihadah maka berarti karena dia tidak dihukumi haid maka dia harus mandi dan sholat. Wa alaiha mongko wajib ing atase perempuan yang istihadah apa antahtasila ento mandi sumataf'alu kemudian dia berbuat maing barang taf'aluhu kang berbuat hu ing mas apa at-thahiratu perempuan kang suci. Karena itu kalau kena istihadah maka dia harus melakukan kewajiban seperti kewajiban perempuan yang suci yang tidak haid. Berarti dia harus puasa, dia harus sholat, atau dia boleh melakukan yang lain. Ghairu anna 'alaiha kecuali sak temene ngatasé mar'ah apa syaddal faraji nutup kemaluannya wa asbahu. Maka bagaimana kalau agar darahnya tidak keluar ya gawe banyak toh alat softtek atau apa namanya. Sehingga ketika darah tetap keluar karena sudah 15 hari maka dia harus tetap mandi dan membersihkan darahnya. Wala yakunu bagaimana kalau sholat? Sholatnya bagaimana? Wala yakunu lan enggak boleh apa wudune mar'ah illa ba'da dukhulil waqti kecuali setelah masuk waktu sholat. Kalau Anda istihadah maka ketika mau sholat maka wudunya diperlakukan kayak tayamum. Tayamum itu kan satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat. Dan kita tidak boleh tayamum kecuali setelah masuk waktu sholat. Nah, orang yang istihadah juga begitu. Orang yang istihadah maka kalau di sini dikatakan dia nanti kalau sholat, misalnya sholat duhur, maka boleh wudu setelah masuk waktu duhur. Sehingga wudunya, saya kan belum batal mulai duha tadi, maka dia tetap wudu lagi karena dia istihadah. Kayaknya itu kita harus paham. Illa ba'da duhul waqti wa tasru'u lan dilakukan fihi wa fi sholati kemudian dilakukan wudunya secara cepat wa fi sholati dan sholat ba'dahu. Artinya karena darah terus keluar maka perempuan itu harus segera wudhu kemudian segera sholat. Setelah sholat mungkin ada ba'diyah harus segera ba'diyah. Jadi nggak perlu nunggu lama karena darah terus keluar sehingga kan dia menjadi kotor karena keluarannya darah. Fa ini istamaro itu kalau lebih dari 15 hari. Fa istamaro lamun terus berlangsung dia kelawan mar'ah apa adamu darah wa tawalat lan kemudian terus-terusan menuli-nuli itu apa? Berurutan ya. Opal ayamu hari ba'dal ayami. Bagaimana kalau darah itu sebulan enggak berhenti sama sekali. Iki waswaya haid, sekarang haid tanggal 1. Tanggal 1 bulan 1 haid. Sampai 15 hari belum berhenti. Berarti lebih dari 15 hari berarti istihadah toh. Setelah istihadah sampai 2 minggu juga belum berhenti darah. Sampai bulan berikutnya. Enak enggak? Saya enggak tahu juga. Mungkin Anda yang tahu. Terus kelewat saulan, kadang kan biasanya perempuan yang ibu-ibu yang pakai KB yang enggak cocok KB ini. Itu biasanya KB itu kan berpengaruh. Biasanya ibu-ibu yang KB itu konsekuensinya kalau haidnya menjadi tidak normal, kadang haidnya berubah, itu menjadi gemuk. Jadi kalau Anda ingin gemuk nggak usah susah. Dengan KB aja kalau nggak cocok bisa gemuk. Atau cocok aja kadang gemuk. Apalagi karena itu Anda bisa lihat toh mak-mak itu nggak ada mak-mak yang makin langsing biasanya. Jarang banget. Itu salah satunya juga karena pengaruh hormon KB. Maka bagaimana kalau terus-terusan? Jadi
Sekarang haidnya sampai maksimal 15 hari. Ternyata darah tetap jalan, tetap nggak berhenti sampai bulan berikutnya. Ini luar biasa. Bagaimana kalau begitu? Wajibah, mongko wajib alaiha ing atase perempuan apa al ahdu mengambil biadatiha kelawan kebiasaane mar'ah al ula yang pertama sitata ayamin. Nah, kalau itu yang terjadi, maka berarti perempuan harus kemudian mengambil seperti biasanya haidnya tanggal piro. Walaupun darah terus keluar, maka dia akan menghitung kebiasaan haidnya tadi. Sebelumnya biasanya laejik urung nikah, haidnya biasanya lama, bisa seminggu lebih. Nanti setelah menikah haidnya biasanya lebih kecil. Apa lebih kecil? Bukan lebih kecil, waktunya lebih pendek, kadang hanya 5 hari, 3 hari. Tapi lama-lama biasanya setelah agak lama menjadi nggak teratur karena pengaruh hormon KB. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu, di sini dikatakan maka dia harus kembali kepada normalnya. Normalnya 6 hari, ausab atan atau 7 min kulli syahrin. Setiap bulan fi awalihi wa akhirihi. Awal bulan atau akhir bulan. Tapi sekarang mudah toh. Sekarang kan ada toh apa namanya? Aplikasi ya. Aplikasi haid. Itu jauh lebih mudah, gak usah mikir, labian sih mikir. Kasihan. Hasba makana. Selagine ana apa kanat ana apa mar'ah apa al-adatu kebiasaane seperti itu. Suma tahtasila, kemudian mandi sapa perempuan ba'da dzalika setelah dihitung mustahad watu adulan dihitung mustahadatan ing darah istihadah. Tapi kayaknya kan beda toh, darah haid dengan darah istihadah kan beda. Warnanya beda, baunya beda ya. Iyalah, Anda kalau lebih paham. Warna, bau dan seterusnya terkait itu beda. Jadi darah haid dengan darah yang selain haid itu beda. Waqad jaa ada dalil hadis. Waqad jaa datang sapa imro'atun, seorang perempuan yuqalu laha yang disebut Fatimah bintu Abi Hubes. Ada namanya Fatimah bintu Abi Hubes. Fatimah itu ternyata banyak. Putra Nabi juga Fatimah. Ada Fatimah bintu Jahsin, ada Fatimah Abi Hubes. Yang kira siapa yang kira Fatimah? Kebetulan mulai. Misalnya nggak tahu juga. Hanya Fatimah binti Sopo. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Abi Hubes datang ke Nabi. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian nanya sapa Fatimah lahu maring Nabi. Dia bilang begini, ini sedene ingsun iku imro'atun, perempuan istihadah, yang istihadah, falad aharu, mongko tidak suci sapa ingsun. Jadi Fatimah tadi, kanjeng Nabi, saya istihadah, karena itu saya enggak bisa suci. Afada'u atau tinggal sapa ingsun as-salata. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Apa jawab Nabi? Qala jawab sapa Nabi, lah, enggak. Kalau kamu istihadah enggak ninggal sholat. Ninggal sholat itu kata haid aja. Kalau haidnya 2 minggu, istihadah seminggu, iso nyaman banget. Bahasanya nyaman. Bahasanya Adi-Aski. Inama dalika angin pestine utawi istihadah iku irkun. Kalau kan Nabi mengatakan irkun itu keringat. Itu istilah Nabi. Karena dia tidak keluar dari asal keluarnya haid. Walaisa lan ora ana apa istihadah itu bihaidin. Orang istihadah tidak dianggap haid. Karena itu faida istaqbalat, nalika datang apa haidatuki haidmu fadai mongko ninggalo sapa sira as-salat. Kalau haidnya datang malah gak untuk sholat, ini enak banget tuh perempuan. Karena itu yang Ustaz sering sampaikan, perempuan itu luar biasa. Haid 2 minggu dengan darah keluar banyak itu loh, jadi tahis. Coba kalau laki-laki keluar segitu banyak darah, mungkin udah pingsan. Itulah salah satu perempuan itu lebih hebat
daripada laki-laki. Karena itu yang dulu pernah ada nanya, kok iri pada laki-laki? Wong laki-laki lah kalau iri pada perempuan. Ya itulah manusia. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Faidah adbarat. Nah, kalau haidnya datang, tinggalkan sholat. Faidah adbarat nalikane wis lewat apa haid, yo faksili. Mongko kemudian mandiyo angki ninggal pesul agama sumasoli. Bersihkan angki saking sir agama. Kalau setelah haidnya berhenti yo berarti dia harus mandi dan sholat. Nah, kalau lebih dari 15 hari maka dia dianggap istihadah. Wasufrotu utawi darah yang agak semu kuning. Wal kudrotu lan darah yang agak kotor, keruh. Kalau haid itu kan darahnya hitam agak merah ya. Nah, kalau enggak begitu, kalau warnanya agak hitam merah, semu merah berarti dia bukan darah haid. Karena itu kalau darahnya agak kuning berarti darah biasa, bukan haid. Atau darahnya kudroh itu hitam, warnanya keruh, enggak bersih. Kalau haid itu kan hitam agak semu merah bersih. Bener ya? Yang tahu kan Anda, ini saya mengkonfirmasi. Loh, saya keliru. Makanya bener lah gitu. Yang tahu Anda lah. Tapi yang pasti begini, Anda harus memastikan darah itu yang keluar sama enggak dengan darah yang biasa keluar dalam haid. Kalau sama, maka berarti darah haid. Kalau enggak sama, maka berarti dia bukan darah haid. Misalnya Anda haid 10 dino. Ternyata begitu 10 hari, darahnya berubah. Tidak seperti darah haid. Maka berarti mungkin itu bukan haid. Sangat mungkin itu istihadah. Walaupun mungkin dalam keluar itu masih secara hukum masih dalam waktu haid. Tapi kan darahnya beda. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena itu Anda harus setiap haid harus didelok darahnya kayak apa. Bener ini darah haid atau bukan. Wasufratu wal kudrotu, darah yang semu keruh tadi, iku latu adu tidak dihitung syai'an. Dia tidak dihitung sebagai darah haid. Karena itu wayu salu. Mongko dia harus dibersihkan minha saking sufroh dan kudroh tadi haisu asobat nalikane muncul. Kalau dia keluar darah itu maka dianggap tidak haid sehingga harus mandi. Walil haidi lan iku kedua orang haid antu basyira ento berlangsung basar itu live secara langsung jami' amaliha. Nah, artinya orang haid itu dia harus melakukan pekerjaannya seperti biasa. Semua boleh, orang haid itu semua boleh dilakukan. Perempuan haid itu boleh melakukan apapun kecuali hanya puasa, sholat, apalagi maca Quran itu dengan niat maca. Kalau niatnya dzikir boleh. Dan hubungan seks suami istri. Kan cuma 3 aja. Sehingga di sini dikatakan orang haid itu boleh melakukan apapun. Wala yahrumu dan tidak haram alaya ing atase haid apa ilama kecuali sesuatu zakarnahu yang menyebut sapa ingsun ing ma. Wa yashdudu lan menghentikan nutup sapa nisa'u perempuan anitidai saking ibtidadi ing dalem lakoni sesuatu an kulli syai'in menjauhkan dari segala sesuatu yang kemudian bisa melahirkan tadi 3 hal yang dilarang tadi. Waqtizalu zauji lan apa itu? Itizal itu menjaga jarak, distinct. Apa distinct? Apa istilahnya? Sampai lali karena suwe. Menjaga jarak dengan suami wa firasihi. Kita enggak perlu begitu. Minal jahli begini. Waqtizalu zauji begini.
Wa tizalu zauji utai oleh jaga jarak suami wa firasihi iku minal jali. Jadi lah ada perempuan istrinya haid, nggak perlu kemudian physical distinct. Ya biasa aja lah. Ya turu bareng ya silahkan, nggak apa-apa, tetapi tidak boleh melakukan hubungan. Sehingga di sini dikatakan waqtila zalu zauji wa firasi iku minal jali. Itu dari kebodohan. Artinya itu dari perilaku yang enggak benar. Alladzi tajibu kang wajib apa maharibatuhu mengkoreksi itu. Di agama lain mungkin kalau ada perempuan haid enggak dikasih makan, dikokon turu ning gazebo dan seterusnya. Dalam Islam tidak. Dianggap justru itu adalah sesuatu yang enggak benar. Wadawatul haidi utawi orang perempuan yang punya haid iddatuhuna utawi iddae iku ba'da tolaki setelah perceraian iku salasu haidatin yaitu 3 kali haid. Wal mutalaqatu ayatnya yatarobasna talaku utawi perempuan yang tertalak iku yatarobasna gawe iddah bi anfusihina salasata kuruin ing 3 kali kuru. Wala yahilu lan tidak boleh lahune kedue perempuan apa ayat tumna ayento menyembunyikan maing barang khalaqallahu yang menjadikan sapa Allah fi arhamihinna ing dalem rahimnya ing kunna lamun ana sapa perempuan iku yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau melihat ayat ini kan salah satu kenapa perempuan ketika cerai itu harus iddah itu agar bisa diketahui apakah di dalam rahimnya ada janin atau tidak. Ayatnya mengatakan itu. Tapi kalau kita melihat sejak kemarin di tafsir dikatakan kenapa harus iddah? Yaitu perintah Allah. Kita nggak tahu karena ada hal lain yang hanya Allah yang tahu. Yang pasti bahwa perempuan yang cerai harus ada iddah, itu selesai. Begitu juga termasuk perempuan yang ditinggal mati. Kan ada waktu iddah toh. Ayat tumna ma khalaqallahu wa bu'latuhna ahakku wa bu'latuna utawi suaminya iku ahakku luwih berhak biraddihinna untuk kembali, untuk rujuk kembali fidzalika ing dalem perceraian tadi. Kalau masih ingat tolak bain dan tolak roj'i. Kalau tolak 1 dan 2 namanya tolak roj'i, maka suaminya lebih berhak untuk kembali. Artinya kalau dia masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk kembali dibanding orang lain. In aradu lamun menghendaki sapa mereka islaha ing baik. Waqat tamkusu lan teman-teman diem sapa almaratu perempuan azamana kulahu ing zaman kulahu seluruhnya waya tahiratun. Ketika dia masa iddah diharapkan perempuan tetap di rumah. Walaisa biailatun dan tidak ada alasan. Kecuali kalau kemarin ada toh kita sudah bicarakan ada ketika masa iddah apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemarin udah. Wadzalika iku min rahmatillahi ta'ala iku min rahmatillahi ta'ala saking rahmati Allah Ta'ala biya kelan perempuan wa fadluhu lan karunia Allah alaiha. Walamma aksar nalikane akeh sapa nasu menuso ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatil haidi nanya haid. Dulu para sahabat sering nanya tentang haid pada kanjeng Nabi. Qala mongko jawab sapa Allah Ta'ala wa yas'alunaka anil haid wa yas'alunaka lan padha nanya sapa mereka umat kaing sira Muhammad anil mahidi saking haid kul huwa kul mongko ngundika sira Muhammad huwa utahe haid iku adza yaitu dalam tanda petik adza penyakit faktazilu mongko gawe jarak artinya tidak boleh melakukan hubungan seks sapa sira kabeh an nisaa ing perempuan fil mahidi ketika waktu haid wala taqrabuna dan jangan mendekati sehingga terjadi tadi mendekati seks tadi hatayat huna sampai mereka suci. Faida tatharna
nalikane wis suci sapa perempuan, faktuhuna mongko silahkan mendekati sapa sira guna ing perempuan. Kalau suami istri maka silahkan, kalau setelah suci maka berarti boleh melakukan hubungan seks. Tetapi suci di dalam ini dibuktikan kalau dalam mazhab dibuktikan dengan mandi. Jadi kalau Anda nanti nikah maka habis haid suaminya minta, maka kalau belum mandi nggak boleh. Dia harus mandi dulu, setelah itu silakan. Nanti ya mandi lagi. Tapi tidak boleh melakukan hubungan seks sampai kita suci. Suci itu dibuktikan dengan mandi. Sehingga kalau belum mandi nggak boleh melakukan hubungan seks. Nah, kalau sudah selesai mandi silakan. Faktu huna min haitsu amarakumullah. Maka silakan. Innallaha sedune Allah taala iku yuhibbu demen sapa Allah atawabina ing orang yang taubat wa yuhibbuna wa yuhibbu lan demen sapa Allah mutatahhirin ing orang yang bersuci. Baik, gitu nanti kita lanjutkan besok. Kita akan besok bicara tentang nikah mut'ah. Oke, nggak ada pertanyaan? Pertanyaan tapi di luar ini. Katanya apakah nasib itu berpengaruh? Apa? Nasib Nasib itu apa? Nasib. Oh, nasab atau nasib? Nasib berpengaruh kepada keturunan hingga ke 7 turunan. Apakah nasib itu berpengaruh kepada kita? Kalau mungkin, kalau kita masih ingat ada ayat ketika Nabi Ibrahim berdoa, ketika Nabi Ibrahim begitu meletakkan Ka'bah, bangun Ka'bah selesai, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan agar dzurriyyah beliau, keturunan beliau itu diangkat juga sebagai orang yang baik. Tetapi janjinya Allah luar biasa. Jadi jawabannya Allah luar biasa. Allah mengatakan janjiku tidak akan berkaitan dengan orang yang dolim. Artinya keturunan Nabi Ibrahim yang berbuat dolim tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itu kan berarti doa nasib, Nabi Ibrahim kan punya nasib baik. Itu berarti tidak akan berdampak kepada anak turunnya kalau anak turunnya tidak siap untuk menerima doa itu. Artinya kan orang tua kita berdoa itu punya dampak kepada kita, keturunannya, tetapi dampak itu harus disertai dengan kesiapan kita untuk menerima dampak yang baik tadi. Kalau enggak, ya enggak. Jadi artinya apakah mesti harus begitu doa orang tua, misalnya kondisi baik orang tuanya, apakah sampai ke bawah akan baik? Enggak juga, kalau kita tidak siap menerima itu. Begitu juga kalau orang tuanya kebetulan nasibnya biasa, kemudian apakah sampai 7 turunan nasibnya juga akan begitu? Ya enggak juga. Karena itulah masih ingat Mbah Mun ketika salah satu yang pesannya adalah kalau kita alhamdulillah misalnya dari keturunan orang hebat, bapak kita kebetulan hebat, maka kita harus bisa melanjutkan itu. Kita bersyukur. Tapi kalau bapak kita kebetulan bukan orang yang hebat, maka bangunlah nasab kita sendiri. Itu artinya kita bisa berubah. Itulah kemudian ada la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Saya kira begitu. Bagaimana ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk dan bagaimana agar sholat kita khusyuk? Bagaimana agar sholat kita khusyuk, ini yang sering banyak didiskusikan, banyak disampaikan dalam kitab-kitab. Banyak caranya. Ketika sholat kita harus concern, ya kita nggak boleh sholat itu mikir yang lain. Itu pada aspek sholatnya. Kita belajar sebelum sholat berdoa. Kita kan diajarkan toh mau sholat falak binas. Kita biasa toh kata Allahu Akbar maca falak binas dulu.
maca ayat kursi untuk membersihkan hati. Terus kemudian kita sholatnya pelan, menghayati maknanya dan seterusnya. Itu sholatnya. Tapi selain itu, kalau kita belajar Ghazali, kita diajarkan selain kita belajar ketika praktek sholat kita berusaha untuk khusyuk, ada satu hal yang penting adalah menjaga makanan dan perbuatan dari perbuatan dan makanan haram. Karena kalau kita sudah masuk makanan haram, maka tidak mudah untuk khusyuk. Karena pikiran kita akan tercampur dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, bagaimana tanda orang yang sholatnya diterima atau sholatnya baik, sholatnya berkualitas? Maka banyak kitab mengatakan salah satu indikator kalau sholat kita baik, maka sholat kita akan berpengaruh kepada perilaku kita. Perilakunya kita akan lebih baik, sehingga kemudian inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Begitu. Oke lah, nanti kita lanjutkan di sesi yang lain. Al-Fatihah. Fana bima lam tana wa faqihna wa qarabati lana bidina rabbana muta'na bima lam tana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi faqihna